Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Ini belum kepasang. akan memaparkan tentang ilmu dakwah. Dan perkenalkan saya sebagai host Mas Rihid dan narasumber saya. Iya, Amin. Narasumber itu kan? Di Najmuddin. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk narasumber saya akan bertanya tentang apakah ilmu dakwah itu? Silakan, saya mau jawab. Mangga Kang Arman dulu. Mana? Dakwah itu secara bahasa adalah mengajak. Dan secara istilah dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan dengan berbagai macam cara. Dakwah itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita. Kapan sih dakwah itu dimulai? Dakwah itu dimulai sejak zaman Nabi Adam. Manusia yang pertama kali ada di muka bumi ini. Tentunya sasaran dakwahnya kepada siapa? Yaitu kepada anak-anaknya. Karena pada waktu itu belum berkembang yang namanya manusia. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam melalui malaikat Jibril, kemudian pesannya ya untuk anak-anaknya. Terus seiring dengan berjalannya waktu dari nabi ke nabi, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampailah kepada zamannya Rasulullah SAW. Jadi dakwah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan kita ini adalah mendakwahi diri kita sendiri. Makanya dakwah itu ada juga namanya dakwah pribadi ada. Itu dakwah secara umum ya. Jadi mengajak kepada kebaikan, ya, kepada sesuatu yang positif, yang baik, yang maslahah, itulah dakwah. Mungkin itu konten daripada dakwah. Untuk Bapak Arman, silakan. Maka apa ditambahin? Hampir sama sebenarnya. Ya pada intinya tadi sama, saya setuju dengan Kiai Amin. Bahwasanya dakwah itu memang fokus satu ya untuk mengajak kita menjadi orang yang lebih baik. Betul. Tapi kembali lagi tergantung bagaimana kita atau bagaimana siapa yang akan kita hadapi dalam dakwah. Makanya kalau dakwah berarti kan kita menyorotnya kepada metode yang dicontohkan oleh Rasulullah. Betul. Karena satu orang mampu merubah seluruh peradaban manusia. dunia. Itu yang sebenarnya perlu dikaji yang lebih dalam itu di situ. Karena memang apa yang bisa kita contoh dari dakwah Rasul itu sendiri. Terima kasih. Oh iya, ada pertanyaan lagi. Gimana tentang dakwah waktu zaman dulu, zamannya Rasul, perbedaannya dengan zaman sekarang itu ya Pak? Mangga, Kang Arman. Kalau pemahaman saya dakwahnya Rasulullah dengan sekarang itu memang jauh banget. Kenapa? Memang dari masa saja sudah terpaut sangat jauh. Sudah ribuan tahun, 14 abad ataupun 1400 tahun yang lalu. Bayangkan. Mulai dari situasinya, medianya, pesan dakwahnya, tantangannya ini luar biasa. Ya, Kanjeng Nabi itu pertama kali dakwah nggak langsung kepada masyarakat secara enggak langsung. Kenapa? Karena pada waktu itu masyarakat jahiliyah adalah menyembah berhala. Ketika Kanjeng Nabi secara terang-terangan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, pasti akan nanti dari belakang bisa ditikam. Karena nanti ada strateginya Kanjeng Nabi itu. Ya, Kanjeng Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu 3 tahun. Makanya ini yang perlu kita contoh. Tapi Kita takut itu ya. bukan. Karena memang itu adalah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup itu harus berproses. Nggak bisa kita langsung kayak umpamanya bayi baru lahir nggak mungkin makan nasi.
nggak mungkin makan itu. Diproses dulu, asinya ibu dulu. Setelah sekian bulan makan asinya sudah ini kan. Kalau sekarang ada susu formula kan? Oh nggak apa-apa, nggak masalah kan? Harus- Iya, nggak masalah. harus Itu asi. kan salah satu apa namanya terobosan yang bagus. Kembali ke dakwahnya Kanjeng Nabi. Setelah 3 tahun Kanjeng Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, sasarannya adalah keluarganya sendiri, teman-teman dekatnya, istrinya. Makanya ada yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun al-awwalun? Yaitu orang-orang yang setia dengan Kanjeng Nabi, yang pertama kali ketika Kanjeng Nabi mengajak langsung mengikuti, ya, langsung mempercayai apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Di antaranya adalah Siti Khadijah, di antaranya adalah Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini sebenarnya masih ada keturunan Kanjeng Nabi di nenek moyangnya keenam. Masih satu jalur dengan Abu Bakar itu. Jadi teman kecil sampai ketika dia menjadi nabi, mengajak pun ini beliau sangat setia sampai meninggal ya. Betul. Itu tantangannya luar biasa. Kemudian 3 tahun Kanjeng Nabi dapat wahyu lagi, dakwah ya secara terang-terangan. Nah, inilah tantangan yang besar ketika diperintahkan untuk dakwah secara umum kepada masyarakat yang lebih luas. Barulah tantangannya ini sangat besar, pembunuhan, ancaman dan sebagainya. Ya. Betul, saya potong. Oh kurang. Lanjut pertanyaan aja Iya. dari teman-teman. Ya mungkin dari teman-teman. Oke. Silakan buat teman-teman yang barangkali mau ada pertanyaan, ada unek-unek, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ahmad Mufid, Prodi BKI ya. Izin bertanya tentang Mangga silakan. tadi yang sahabat-sahabat yang di depan, khususnya Kang Arma dan Kang Cailan. bukan Kang Amin, Pak Titik, mengenai metode dakwah. Metode dakwah itu kan ada banyak Kang ya. Indonesia itu kan heterogen, SDM daripada warga negara Indonesia. Nah kemudian ada yang namanya dakwah bilhal. Iya. Dakwah bilhal itu apakah sudah esensi daripada dakwah bilhal itu diterapkan di negara Indonesia itu apa sudah pas atau bagaimana? Secara umum biografi daripada masyarakat Indonesia pun bermacam-macam. Ada yang dari marginal dan yang preman dan sebagainya. Iya. Nah untuk itu dakwah seperti itu kita jangan mengesampingkan daripada mereka yang tersisihkan gitu. Itu tuh metode seperti apa ya, langkah yang pas untuk kita metode berdakwah itu menurut panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada pertanyaan dari Kang Mufid tadi tentang strategi, Iya. strategi dakwah untuk Yang zaman pas sekarang kan? itu Yang pas. gimana? Silakan. Betul Pak ya kan? Malah kami. Untuk strategi banyak strategi ya. Yang penting kita harus, makanya sebagai seorang dai, mubaligh, kiai, ustaz dan sebagainya yang punya tugas dan kewajiban untuk dakwah itu harus kaya dengan pengalaman, harus kaya dengan ilmu, termasuk kepribadiannya harus kaya. Apa yang dimaksud dengan kaya kepribadian? Ya akhlak itu. Itu yang disebut dengan sampai tadi dengan dakwah bilhal itu, keteladanan. Makanya Kanjeng Nabi kenapa dakwahnya menjadi sukses? Karena keteladanannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya itu tidak ada pujian terhadap ilmuannya, Kanjeng, tidak ada. Yang dipuji adalah akhlaknya Kanjeng Nabi. Ya, jadi beberapa ayat Al-Quran itu wa innaka la'ala khuluqin 'azim itu adalah modal terbesar Kanjeng Nabi di dalam dakwahnya. Masuk ke segmen manapun adalah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan kejujuran. Makanya Nabi dan Rasul itu diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatwa. Keempat sifat ini yang menjadi senjatanya para nabi di dalam dakwah. Bagaimana mungkin dia menjadi suruhannya Allah sementara dia berbohong, sementara dia bodoh, sementara dia itu
dusta atau khianat, nggak mungkin. Makanya kalau kita ingin sukses menjadi dai, keempat sifat Nabi ini harus kita miliki. Yang paling cocok dakwah itu yang paling pertama adalah tadi dakwah bil hal, keteladanan kita. Ya, sehingga apa? Sehingga orang itu ketika melihat kita baik, sopan, mereka akan ikut kepada kita, akan simpati. Disitulah kuncinya. Jadi esensi daripada dakwah bil hal itu penerapan akhlak. Iya, Orang ya kita keteladanan semua. kita, iya. Cara kita ngomong, bergaul dan sebagainya itu yang paling penting. Ya, terima kasih. Masih ada waktu? Sedikit menambahkan, kata tadi yang disinggung adalah masyarakat Indonesia kan. Iya, iya. Jadi kalau nanti kadang tidak apalagi yang disindir awal tadi adalah kaum marginal yang pada intinya mereka kita untuk mengenal empat tadi yang sidik dan Iya, lain-lain iya. itu mungkin di telinga mereka terkesan asing. Pada ini kalau yang dari yang disampaikan Pak Kiai ataupun dari pengalaman teman-teman saya marginal itu, Kang Delani itu, kita berusaha untuk menunjukkan kepada mereka bahwasannya di Islam ya, Islam itu mudah. Iya. Ya benar. Iya. Jadi Islam itu tidak rumit. Ramah, ramah. Ramah. Jadi jangan belum ini Angel. haram, jangan. Maksudnya kita, ayo kita ajak masuk dulu. Islam itu gampang kok. Sholat nggak harus sampai yang biasanya kan ada kalau ada orang yang bertakwa nggak boleh, nggak akan diterima, nggak. Itu kita buang jauh-jauh terlebih dahulu. Jadi kita kembali fokusnya ke rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan rahmat ke seluruh alam. Kasih. Amin. Amin dan Bapak Amin. Amin. Terima kasih saya ucapkan dari saya selaku Nanti pada Pak Masukin teman-teman kalau yang belum puas nanti bisa puasin nanti di tempat. Oh, siap. Kesempatan yang lain. Oke, siap, terima kasih. Dari kami minta maaf apabila ada kekurangan. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.